sahabat Kompas.com, Richard Louhena-Pelsi, Wali Kota Ambon, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin pembangunan cabang usaha retail atau minimarket di Kota Ambon tahun 2020. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa, dan staf minimarket Alfamidi bernama Amri. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, dalam proses pengurusan izin pembangunan tersebut, diduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Menindaklanjuti permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kota Ambon segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Lantas, seperti apa sosok Richard Louhena-Pelsi? Bagaimana rekam jejaknya? Richard merupakan wali kota Ambon selama 2 periode. Ia pertama kali menjabat tahun 2011 hingga 2016 dan setelahnya terpilih kembali untuk masa jabatan 2017 hingga 2022. Wali Kota Ambon ini merupakan sarjana hukum Universitas Patimura. Semasa kuliah, Richard banyak aktif di berbagai organisasi. Richard merupakan politisi Partai Golkar. Karirnya di partai berlambang beringin itu dimulai dari bawah, yakni sebagai Ketua Bagian Pemuda DPD 2 Partai Golkar Kota Ambon pada 1988 hingga 1992. Berbagai jabatan di tubuh partai tersebut juga Richard emban. Di Pilkada Kota Ambon 2017, Richard berpasangan dengan Syarif Hadler sebagai calon wakil wali kota. Richard dan Syarif berhasil mengantongi 82.904 atau 54,69% suara, mengalahkan pesaingnya Paulus Kastanya dan Muhammad Armin yang mendapat 68.679 atau 45,31% suara. Kini, di penghujung masa jabatannya, Richard terjerat kasus dugaan korupsi. Dalam kasus ini, Richard dan Andrew disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Amri diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK pun menahan para tersangka kasus ini selama 20 hari ke depan.